Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra dengan NIM 35 20 10 260, kelas IE 20 C4. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas otomasi industri yang diberikan oleh Pak Agus Warno. Di sini terdapat 9 tugas. Kita ke soal yang pertama. 1. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Fenomena listrik telah dipelajari sejak zaman purba, meskipun pemahaman secara teoritisnya berkembang lamban hingga abad ke-17 dan 18. Meski begitu, aplikasi praktisnya saat itu masih sedikit, hingga di akhir abad ke-19 para insinyur dapat memanfaatkannya pada industri dan rumah tangga. Perkembangan yang luar biasa cepat pada teknologi listrik mengubah industri dan masyarakat. Fleksibilitas listrik yang amat beragam menjadikan penggunanya yang hampir tak terbatas seperti transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, dan komputasi. Tenaga listrik saat ini adalah tulang punggung masyarakat industri modern. Gambar di samping membuktikan bahwa petir adalah contoh listrik alami yang paling dramatis. Listrik bisa timbul dan dibuat ketika proses lepasnya elektron dari lintasan atom dan proses masuknya elektron liar ke dalam lintasan atom. Inilah awal mula munculnya arus listrik. Arus adalah elektron yang mengalir atau berpindah. Jadi, pada prinsipnya listrik akan muncul jika terjadi pergerakan elektron. Kita lihat dari gambar tersebut. Dalam inti atom, proton terikat kuat sehingga tidak bisa bergerak. Elektron, karena tambahan kekuatan, bisa melepaskan diri dari orbitnya dan bergerak bebas kemanapun. Proses lepasnya elektron dari orbit akan menimbulkan listrik. Sumber tenaga listrik bisa didapatkan dari tenaga uap, tenaga air, surya atau matahari, diesel, gas, dan yang lainnya. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, hampir seluruh sumber energi itu kita gunakan untuk pembangkit listrik yang hasil akhirnya dapat dinikmati. Generator pada pembangkit listrik berperan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Generator ini diaktifkan menggunakan berbagai sumber energi yang disebutkan tadi. 2. Apa yang dimaksud arus DC dan arus AC? Arus listrik DC atau direct current yaitu arus listrik searah. Dahulu, aliran arus listrik DC dikatakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun, berdasar pengamatan yang dilakukan para ahli, yang menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang alirannya dari negatif menuju ke kutub positif. Aliran-aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju dari positif ke negatif. Meskipun DC merupakan singkatan dari arus searah, DC juga sering merujuk pada polaritas konstan. Dan berdasarkan definisi tersebut, DC tegangan bisa bervariasi dalam waktu. Beberapa barang elektronik yang menggunakan atau memanfaatkan arus listrik DC antara lain, misalnya lampu LED atau light emitting diode, laptop, TV, komputer, radio, dan tentu masih banyak lagi contoh yang lainnya. Arus listrik DC ini juga sering disimpan di dalam suatu baterai, misalnya saja baterai yang biasa digunakan pada jam dinding, mainan mobil-mobilan, HP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Arus listrik AC atau alternating current, yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah atau bolak-balik. Listrik arus AC akan membentuk gelombang yang biasa dinamakan dengan gelombang sinusoida. Salah satu contoh pemanfaatan dari arus listrik AC adalah barang-barang elektronik yang ada di rumah Anda. Berikut adalah bentuk dari arus AC. Next.
3. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Lebih berbahaya mana? Arus kuat adalah suatu sistem kelistrikan yang memuat energi listrik dengan arus yang cukup tinggi. Arus kuat sering dikaitkan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai tegangan menengah dan tegangan tinggi. Arus kuat juga sering disebutkan dengan istilah elektro. Arus tinggi tegangan rendah ialah suatu muatan listrik yang mempunyai voltage atau daya listrik yang rendah, namun membawa aliran listrik yang tinggi yang membawa muatan ke aliran listrik selanjutnya. Arus lemah adalah suatu sistem kelistrikan yang memuat energi listrik dengan arus yang rendah atau kecil. Arus kuat sering dikaitkan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai tegangan rendah. Sistem kelistrikan dengan arus lemah dapat dijumpai pada peralatan elektronik yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Arus lemah juga disebut dengan istilah elektronika. Arus rendah tegangan tinggi ialah suatu muatan listrik yang memiliki voltage atau daya listrik tinggi, namun arus yang dibawa ke muatan listrik selanjutnya ialah rendah. Untuk arus kuat dengan tegangan yang rendah, mungkin suplai tegangan yang tidak cukup memadai akan membuat alat atau benda tersebut tidak menyala dan akan mengalami konsleting listrik. Dan untuk arus rendah dengan tegangan tinggi, resikonya ialah suatu alat atau benda yang dialiri tegangan yang lebih dari kapasitasnya akan membuat alat atau benda tersebut meledak dan menimbulkan api dan beresiko terjadi kebakaran. Berdasarkan hal yang saya sampaikan di atas, kedua arus dengan tegangannya memiliki resiko masing-masing di setiap sisinya. Dan menurut saya yang paling berbahaya adalah arus rendah yang dialiri tegangan tinggi karena memiliki resiko yang lebih besar. 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Untuk penggunaan tegangan tinggi arus rendah ialah sebuah daya listrik dari PLN yang masuk ke transmisi tegangan tinggi atau sutet yang menyalurkan arus listrik dengan tegangan 5.000 volt, 500.000 volt. Arus listrik yang semulanya 11.000 sampai 24.000 volt dinaikkan menjadi 70.000 sampai 500.000 volt. Arus tegangan tinggi ini kemudian dialirkan ke dalam jaringan transmisi dengan sutet ke gardu listrik dan masuk ke jaringan distribusi. Kemudian pada saat di gardu listrik, alirannya diperkecil menggunakan trafo step down menjadi arus listrik 220 volt yang bisa dikonsumsi dengan aman oleh konsumen. Untuk tegangan rendah arus tinggi ialah seperti sistem spool diteruskan ke aki motor, kemudian dialirkan ke regulator, rectifier atau kiprop untuk menahan daya dan juga menstabilkan arus listrik yang tinggi. Next. 5. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Di sini saya memberikan 3 contoh. Di sini saya memberikan 3 manfaat, 3 peran untuk otomasi industri bagi perusahaan. Yang 1, meminimalisir tingkat kesalahan. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia bukanlah makhluk sempurna sehingga bisa saja melakukan suatu kesalahan meskipun itu tidak disengaja. Kesalahan 1 atau 2 kali mungkin tidak menjadi masalah, tapi bagaimana jika kesalahan sering terjadi, tentu sangat merugikan bagi perusahaan. Karena hal itulah, tingkat kesalahan ini perlu diminimalisir. Salah satunya adalah dengan melakukan peranan manusia dalam proses produksi. Perusahaan bisa menggunakan salah satu tools yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Sistem otomasi industri bisa meningkatkan efisiensi. Hal ini dikarenakan mesin atau robot atau komputer punya cara kerja yang berbeda dengan manusia. Mesin bisa bekerja dengan cepat 24 jam non-stop tanpa henti, berbeda dengan tenaga manusia yang ada batasnya. Dengan menggunakan mesin dalam membantu kerja manusia, sama saja perusahaan melakukan efisiensi waktu dan biaya produksi. Yang ketiga yaitu memfokuskan tenaga kerja pada hal penting. Dengan adanya sistem otomasi, membuat kerja manusia menjadi berkurang dan biasanya hanya melakukan pekerjaan yang penting-penting saja. Untuk tugas ringan dan membutuhkan kerja cepat bisa memanfaatkan sistem otomasi. Next.
6. Jelaskan arus negatif dan arus positif, dan bagaimana bisa terbentuk. Setiap benda memiliki atom dengan bagian berupa proton, elektron, dan neutron. Pembentukan muatan listrik pada suatu benda merupakan akibat dari susunan proton dan elektron dalam jumlah tertentu. Pada partikelnya, sesuai dengan teori atom model Thomson, model Rutherford, dan model Bohr, atom terdiri dari muatan positif di inti atom dan muatan negatif di luar inti atom. Pembentukan muatan hanya terjadi jika jumlah proton dan elektron tidak sama. Jika proton dan elektron dalam jumlah yang sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Muatan listrik pada suatu benda dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu memberikan efek tribolistik, konduksi, atau induksi. Gambar di samping merupakan medan listrik dari muatan positif dan negatif. 7. Jelaskan mengenai listrik, 3 fase dan 1 fase. Manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Listrik 1 fase. Listrik 1 fase adalah listrik yang menggunakan 2 buah penghantar, yakni penghantar fasa dan penghantar netral. Jadi secara sederhana, listrik 1 fase dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari satu kabel bertegangan dan satu kabel netral dengan tegangan 220 volt. Listrik 1 fase banyak digunakan pada perumahan. Meskipun kabel yang ada di jalan pada jaringan PLN menggunakan 3 fase, namun kabel yang masuk ke rumah Anda hanya 2 buah, yaitu kabel 2 fase dan satu kabel fase dan satu kabel netral. Hal itu dikarenakan pada perumahan tidak memerlukan daya listrik yang terlalu besar, sehingga satu fase sudah dianggap cukup untuk mengakomodasi kebutuhan listrik sehari-hari. Berikut adalah gambar dari listrik satu fase. Next. Manfaat daya satu fase adalah digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil. Yang kedua, mampu memasok banyak tenaga untuk sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil dan industri. Yang ketiga yaitu cukup untuk menjalankan motor hingga sekitar 5 horsepower. Sebuah motor fase tunggal menarik arus yang jauh lebih besar daripada motor 3 fase yang setara, membuat daya 3 fase menjadi pilihan yang lebih efisien untuk aplikasi industri. Listrik 3 fase. Listrik 3 fase menggunakan 3 buah penghantar fasa R, S, T, dan 1 buah penghantar netral N. Jadi total ada 4 kabel yang masuk ke instalasi listriknya. Itulah sebabnya kenapa MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa berbeda jumlah lubangnya. Listrik 3 fase memiliki tegangan listrik sebesar 380 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar lainnya. Manfaat daya 3 fase yaitu memiliki daya listrik yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar, seperti industri dan hotel. Yang kedua, kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Hal ini dikarenakan listrik 3 fase menggunakan tegangan yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah. Yang ketiga yaitu karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 fasa tidak ada lagi memerlukan kapasitor. Berikut adalah gambar dari listrik 3 fase. 8. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Pada umumnya, semua generator PLN menghasilkan arus bolak-balik, karena PLN menjual listrik dengan sistem arus bolak-balik (AC). Hal ini dikarenakan masalah transmisi daya energi listriknya. Biasanya jarak antara pembangkit dengan pengguna listrik itu jauh, bisa ratusan kilometer. Karena kawat atau kabel transmisinya mempunyai resistansi, maka untuk jarak jauh nilai resistansi ini akan membesar. Semakin besar nilai resistansi, semakin besar daya hilang di dalam kabel. Untuk mengurangi daya yang hilang pada saluran transmisi, bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu memperbesar diameter kabel, tapi
ini sangat mahal dan berat atau meninggikan tegangan, misalnya sampai 500 kV. Biasanya cara kedua yang dipakai yaitu meninggikan tegangan. Kalau arusnya DC, maka akan menemui kesulitan untuk meninggikan dan menurunkan tegangan, meskipun saat ini bisa dilakukan. Tapi kalau AC, maka dengan mudahnya untuk menurunkan atau menaikkan tegangan, yaitu dengan trafo. Jadi masalah utamanya adalah meminimalisir daya yang hilang pada transmisi. Next. 9. Jelaskan mengenai magnet. Kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis itos, yang memiliki arti batu magnesium. Materi pada suatu magnet memiliki wujud yang di dalamnya terdapat magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sering kita jumpai saat ini merupakan magnet buatan. Benda yang dapat ditarik lebih kuat oleh magnet yaitu bahan logam. Contoh objek yang memiliki daya tarik yang tinggi yaitu besi dan baja. Sedangkan materi yang memiliki daya tarik yang rendah adalah oksigen cair. Gambar di samping adalah bentuk dari pola medan magnet pada pasir besi yang ditaburkan di atas kertas. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Medan magnet bumi ditemukan pada tahun 1600 oleh seorang ilmuwan sains paling terkemuka di Inggris, bernama William Gilbert. Gilbert beranggapan bahwa bumi berfungsi sebagai batang magnet raksasa yang memengaruhi semua benda magnet di bumi. Dilansir dari NASA, inti bumi adalah elektromagnet padat yang dikelilingi inti cair, besi dan nikel cair, yang di dalamnya mengalir arus listrik. Arus listrik pada inti cair ini menyebabkan medan magnet bumi yang sangat kuat mencakup seluruh bumi, juga luar angkasa di sekitarnya. Pembuatan. Cara membuat sebuah magnet yaitu jika sebuah gulungan kawat dialiri arus listrik, maka gulungan tersebut akan menjadi magnet yang membentuk elektromagnet. Tetapi apabila arus listrik tersebut ditiadakan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Untuk meningkatkan medan magnet, maka bahan ferromagnetik seperti baja harus dililit dengan kumparan. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya peningkatan medan magnet pada suatu kumparan. Dari seluruh kekuatan magnet kemudian diukur dengan momen magnetik. Dalam suatu material, total flux magnetik yang dihasilkan oleh kekuatan lokal magnet diukur dengan magnetisasinya. Cara membuat magnet antara lain digosok dengan magnet lain secara searah, induksi magnet, dan yang terakhir adalah magnet diletakkan pada solenoida, kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat, dan dialiri arus listrik searah DC. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.